Mami itu bilang begini, Ya. kami hanya bisa menyekolahkan kalian sampai SMA. Jadi di dalam keluarga kami itu, Mami itu sudah memberikan batasan atau limitasi. Iya. Tidak ada yang bisa kuliah. Saya terus terang saat itu saya terus terang menangis saat itu. Sangat tidak sesuai dengan Menangis, saya ekspektasi. kecewa. Ya, kecewa. Saya kecewa. Tapi saya mau protes kemana? Baru kemudian sekarang itu kita pahami bahwa Allah itu tidak mentakdirkan saat itu. Allah itu mentakdirkan pada saat yang berbeda. Ya. Mengijabah doa kita itu di-delay, tetapi kemudian diberikan kesempatan kita itu pada kesempatan emas yang lebih baik pada saat kita betul-betul siap untuk menjadikan NTB makmur dan mendunia ini ya sudah di dalam koridor ya. Tetapi kuncinya sinergi, kolaborasi, ko-kreasi, dan itulah yang kemudian bisa menghasilkan ya pemerintahan yang betul-betul bisa bermanfaat bagi kita semua. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Kita lanjut ini to the point aja nih, langsung part 2. Part 2 tadi di part sebelumnya ya, yang belum ini tolong cek, kami sudah membahas bagaimana capaian Dinas Kominfotik PPID Utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai mendapatkan anugerah juara 1 dari KI Pusat terkait dengan keterbukaan informasi. Prestasi yang luar biasa. Namun di balik itu kita perlu tahu nih, kita kulik aja nih. Ini lebih personal. Boleh, Bang? Oh, boleh ya. Ini lebih personal. Deg-degan. Saya ingin ini the deep, lebih dalam nih, lebih dalam. Pak Hadis, dalam setiap perjalanan tokoh-tokoh kita itu pasti melalui banyak hal. Entah itu mulai banyak orang yang mengatakan itu sejak dalam kandungan, itu sudah diisi oleh orang tua, oleh hal-hal baik, kemudian lanjut ke masa anak-anak dan seterusnya. Itu pasti mengalami fase pergaulan yang sangat luar biasa. Pak Hadis, begitu ini melintas ini kita melintas zaman, melintas waktu ini. Pak Hadis, dalam pergaulan Pak Hadis selama ini, kok apa ya? Ini dalam pandangan saya. Kenapa begitu mudah berada di satu tempat, cepat membaur, dan tingkat keberterimaannya itu cukup tinggi? Apa sebetulnya yang melatar belakangi Pak Hadis? Saya sebenarnya Bang Wilson, saya lebih suka membicarakan masa depan. Oke, tapi kita harus kulik dulu ini. Ketimbang kita berbicara masa lalu. Ya. Tetapi karena ini pijakan, ya, bagaimanapun juga kata Bung Karno, jas merah. Jas merah. Ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Jadi kalau seperti itu pertanyaannya, maka saya harus klik ya. Bahwa betapa masa lalu itu membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Ini terutama keluarga. Ya, terutama keluarga. Jadi saya masih ingat gitu. Saya termasuk mungkin dari sekian banyak anak-anak yang masa kecilnya itu bisa dibilang itu super aktif. Oke. Ya, super aktif. Semenjak saya belum masuk sekolah, sampai kemudian dulu saya nggak pernah TK kan? Nggak ada TK kan? Langsung masuk SD ya. Saya masih ingat dulu tuh. Kebetulan kakek saya ini kan punya banyak kuda dulu. Oke. Ya, banyak kuda. Saya masih ingat di dalam beyond memory saya itu, kakek saya ini seorang pekerja keras, ya, kudanya banyak, dan menurut cerita dari orang tua saya itu kudanya sampai ratusan. Oke. Ya, karena ratusan itu jadi karena dulu tuh orang tidak berladang sawah, tetapi berladang di ladang memang gitu loh. Jadi kalau bawa padi itu dulu itu pakai gutus itu istilahnya itu yang sudah itu, dan itu dibawa dari gunung-gunung itu turun dari Tegalan itu pakai kuda. Ya. Nah, dan kuda itu sampai di bawah kolong rumah kami. Ya. Rumah kami itu rumah kakek saya itu rumah yang besar. Kalau Bang Yusron melihat
dalam loka atau istana tua bawah ya, istana Sultan Sumbawa itu mungkin bisa dikatakan miniaturnya. Walaupun mungkin walaupun tidak sebesar itu tapi miniaturnya. Dan kita punya tiang itu sampai kita ginikan waktu kecil itu tiang. Jadi ada tiang cabangnya kan di rumah itu berdiri besar. Nah, saya ingat betul bahwa karena saking panjangnya tiangnya banyak gitu, tempat kuda itu ditambatkan, tempat jadi lumbung ya. Kemudian juga menjadi sekolah pertama, SD pertama di Kolong yang rendah di situ. Jadi kalau misalnya ke Jereweh itu ada di situ tuh SDN 02 Jereweh, tempat saya SD dulu itu ya, cikal bakalnya embrionya itu dari bawah kolong rumah kakek saya. Nah jadi di situ. Jadi saya masih ingat bagaimana orang menurunkan padi, menurunkan ini pas segala macam. Nah dalam perjalanan itu kemudian karena kondisi sebagai seorang yang pekerja keras, petani, gitu loh. Nah, saya masih mengingat bahwa mami saya, mami saya ini panggil orang tuanya juga mami, karena dalam perjalanan kami itu ternyata memang sebagai pendatang dari Lombok Timur. Ya, itu bahasa makanya sekarang ini kan ada Rumbu, ada Jereweh, ya bahasa itu sama bahasanya, sama bahasanya itu loh. Nah, mami saya itu kan jadi kepala dusun di itu. Nah, kalau saya masih ingat, kalau saya tanya ke mami saya itu di lingkungan kita ini di Karangserup namanya itu hanya ada 3 saja orang yang memanggil orang tuanya mami, termasuk salah satunya kami. Sampai hari ini kami masih memanggil mami kepada Inak mami. Ya, kepada orang tua kami. Nah, karena perannya sebagai seorang kepala dusun, maka saya ingat, ya dulu itu ya ada seorang polisi namanya Pak Ketut namanya, yang berasal dari Bali. Ya Pak Ketut. Nah, Pak Ketut ini dekat sama mami. Ya, kalau istilahnya itu kalau sekarang kita bergaul dengan Forkopimda, ada Babinsa, apa segala macam. Ya mungkin dulu tuh istilahnya sekarang ini Pak Ketut itu adalah Babinsa di dusun itu. Ya di situ. Nah, Babinsa. Dan saya sering ya bertemu dengan Pak Ketut itu sama-sama, saya masih ingat mukanya segala macam. Sehingga kemudian mami saya mengatakan, nanti kalau kamu besar ya nanti kamu jadi Pak Ketut, jadi polisi. Jadi pada saat saya kecil dulu itu, setiap orang mau 17 Agustus segala macam, pakai seragam polisi. Dan saya ingat betul, itu sebelum saya masuk sekolah. Ya, masih usia 4 tahun, 5 tahun itu ya. Saya masih ingat. Ya. Jadi saya dibelikan oleh mami saya itu nggak tahu dapat dari mana. Mungkin bisa jadi dapat dari Pak Ketut itu seragam polisi. Ya, seragam polisi cilik gitu loh kan. Jadi polisi cilik, kemudian karena saya pakai seragam polisi cilik itu, kemudian pas hujan-hujan kita main ke sawah ke ini itu pakai pakaian itu kan. Tapi di belakang saya, itu ada 10-15 anak yang saya pimpin di belakang. Kemana saya gerak jalan itu, masuk selokan. Dari kecil udah ketua sendiri. Iya. Ada. Dan itu semuanya itu laki perempuan di belakang. Nah, kemungkinan banyaknya perempuan kemudian. Terus gitu loh. Nah, tapi karena hujannya deras apa segala macam semua gitu kan. Tiba-tiba kemudian saya jatuh. Saya nangis kan. Bubar teman-teman semua. Sampai di rumah datang Pak Ketut. Masa polisi nangis katanya. Jadi saya masih katanya. Jadi saya sudah bergaul dengan dari kecil itu saya sudah terbiasa bergaul dengan orang yang di luar ke komunitas yang ada. Saya sudah bergaul. Nah, setelah kita cukup besar, kita masuk PSD segala macam, karena rumah kami itu kena pemugaran saat itu, ya, di mana daerah saya itu menjadi kepala desanya, mami saya itu menjadi kepala dusunnya itu, ya. Kemudian ada rumah kecil, ya, kalau istilahnya sekarang kita punya rumah agak sedikit besar, ada rumah sedikit kecil, ada rumah ini, ada pavilion lah gitu. Tapi kan rumah Indo, rumah ini. Nah, datang ada namanya Mas Satrio.
Mas Satrio pada saat kami sudah SMP SD itu, kakak saya sudah SMP itu datang Mas Satrio sebagai pendatang di situ. Apa kerjaannya itu? Itulah bakso pertama di Ini sejarah bakso di Jereweh ini. Itulah bakso pertama yang dijual di situ. Itu sejarah bakso. Mas Satrio, orang Jawa. Ya. Dengan keluarganya apa segala macam semua. Jadi kemudian kami belajar bagaimana Mas Satrio tuh bikin bakso. Kami ini pas segala. Jadi sebelum orang mencicipi bakso pas segala macam duluan cicipi apa segala macam duluan. Ya. Saya masih ingat sempat salah waktu itu karena Mas Satrio salah lompat, kemudian kena selokan, bakso udah tumpah semua. Ini biasa paling nggak lupa bakso tumpah semua. Masalahnya bakso tumpah semua itu kena di kaki kita. Jadi ini. Nah, jadi yang saya maksudkan itu dari cerita ini itu memang dalam perjalanan saya dari masih kecil, kemudian masih SMP, SD, SMP, tiba-tiba kita SMA itu Pak Yusron, kami SMA-nya kan saat itu di Jereweh itu kan belum jadi Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi kita ke Sumbawa Besar. Dulu itu dari Kecamatan Jereweh ke Sumbawa Besar itu 150 kilo. Wow. Ya. Kendaraan perintisnya itu hanya Damri. Ada juga Jereweh Utama namanya satu kan, punyanya Pak Haji Makroda, kepala SD yang ada di situ. Yang juga keluarga kami juga situ kan. Nah, tapi kita datang situ. Di mana kami tinggal? Kami tinggal di rumahnya Pak D, di rumahnya Pak Li yang juga orang Jawa. Yang dari situ kami kemudian tahu bagaimana cara bikin getuk. Kakak saya tinggal di situ, kami juga tinggal di situ. Mereka berjualan, bikin tempe, sayur, lodeh apa segala macam semua, bikin getuk. Kemudian kita bisa rasakan, ini ternyata getuk. Ini ternyata rasanya tempe. Dulu itu kita memuntah-muntah itu tempe nggak ada yang mau makan tempe segala macam, makan tahu segala macam. Kita tinggal di situ. Setelah kakak saya itu selesai, saya kemudian pindah kosnya, pindah ke Labuan. Di Labuan itu kami tinggal, istrinya orang Jawa, kebetulan pegawai di bandara udara. Jadi bandara udara sekarang itu pegawai. Tapi suaminya orang Flores. Plural sekali. Jadi istrinya orang Jawa, suaminya orang Flores gitu kan, gitu. Jadi kami betul-betul. Nah, inilah yang kemudian saya memahami betul bahwa saya itu sudah terbiasa dari masih kecil itu saya terbiasa sama Pak Ketut, kemudian dengan Mas Satrio, kemudian tinggal beberapa kali itu di tempat orang Flores dan orang Jawa. Dan pada saat saya tugas belajar kuliah itu, pada saat kuliah itu saya berorganisasi di senat, di resimen mahasiswa, di mahasiswa jurusan, itu dengan orang yang berasal dari Aceh. Mentor saya itu Pak Bisri sekarang di IPDN Jatinangor itu, orang Aceh. Kemudian dari teman-teman dari Kalimantan, teman-teman dari Palembang, teman-teman dari Jawa. Kemudian ada senior kami Mahindren namanya itu dari Papua. Ada juga yang kemudian dari Toraja apa segala macam. Jadi betul-betul saya memaknai bahwa saya nggak mungkin bisa bergaul dengan teman-teman secara plural di Bandung saat itu apabila saya tidak dibentuk oleh rasa penerimaan saya dan orang menerima kita dari keluarga kecil, keluarga sederhana, hanya keluarga petani. Bisa dikatakan kami ini keluarga yang miskin, tapi saat itu memang punya kuda itu sangat luar biasa gitu kan, punya rumah itu yang tempat kita berlindung luar biasa. Tetapi penerimaan orang kepada kita dan kita menerima orang jarang sekali, kalau misalnya orang tua kami, itu misalnya itu bukan sebagai orang yang terbuka, tentu nggak semudah itu akan bisa menerima orang untuk mau tinggal di rumah, untuk mau bergaul apa segala macam. Selain dari sisi tugas sebagai kepala dusun segala macam. Nah, rasa penerimaan itulah yang membuat saya itu dari sejak kecil sampai kemudian saya SD, SMP, SMA sampai kemudian kuliah itu saya tahu gitu bahwa kita ini manusia ini sama saja.
Ya, nggak ada orang itu yang bercita-cita kemudian dia itu sebelum dia lahir, saya nggak mau lahir hidup keluarga ini, saya harus hidup dari suku ini, saya hidup nggak ada. Betul. Jadi ini sebagai sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita dan kita menerima dan kita jalan. Wow. Jadi ketemu ya. Oke, jadi keberterimaan saat ini pasti ada sejarah panjangnya. Ternyata ketemu. Jadi keberterimaan kita berada dimanapun ternyata ada riwayat. Nah, riwayat inilah yang ternyata baru tahu. Nah, sahabat YS Podcast, maka di sini ternyata ya sebetulnya mau ditaruh di dinas manapun ini. ini akan cepat gitu. Oke, Pak Kadis. Berikutnya masa-masa remaja, masa kuliah. Kan saya pasti dengan kepemimpinan saat ini, pemimpin yang lahir itu, yang saat ini itu pasti lahir atau besar atau remajanya itu pasti orang yang remaja yang tidak hanya tinggal diam, duduk manis gitu. Dia pasti mau repot. Entah itu bergaul di tingkat desa, organisasi kampus. Sebetulnya dulu pernah ngikutin organisasi apa aja Pak Kadis ini? Waduh, saya sangat repot ya. Jadi saya berorganisasi itu sejak saya masih ingat, sejak saya kelas 2 SD itu saya sudah jadi danru di Pramuka. Udah di aktif Pramuka ya? Iya. Wow. Jadi mungkin orang itu di sini mungkin karena kita menyembunyikan identitasnya karena banyak kesibukan pas segala macam ya semua ini. Ya, saya kalau kita bicara Pramuka, saya meniti Pramuka itu sejak saya jadi siaga. Ya, mungkin orang itu masuk Pramuka itu langsung jadi pembina ya. Saya itu siaga ya, kemudian penggalang ya, udah langsung penegak langsung andalan. Ya, itu saya dari tahapan kaderisasinya jelas. Ya, ada dari naik ke tingkat 1 apa segala macam sampai masuk selokan sampai semapur sampai apa segala macam semua itu saya lakukan. Dan teman-teman di di Sumbawa Barat itu pasti bilang tuh, wih ini kok nggak mau ikut, bukan nggak salah nggak mau apa segala macam. Tetapi memang kita membekali diri kita itu terkait dengan leadership. Di kepanduan itu di Pramuka itu kita belajar terkait dengan kepemimpinan. Kita belajar terkait dengan leadership. Ya, siapa yang betul-betul bisa berani. Kalau nggak ada yang berani Dharma Satya ya kita yang maju. Najam maju gitu, Najam kecil gitu ya. Ya betul kan. Anda berani pimpin barisan itu memang dulu waktu kecil-kecil sebenarnya penakut juga. Tapi kalau kita disuruh nyanyi, disuruh apa, ya kita maju aja. Mau perusahaan salah urusan nanti kan. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satunya yang kita lihat. Dan di SMP itu saya sudah bisa melatih teman-teman. Oke. Ya, bisa melatih teman-teman. Jadi sejak SMP kita sudah pencinta alam juga sudah kita masuk ya, organisasi OSIS kita sudah masuk ya. Intra atau ekstra ya dulu ya? Semuanya intra ekstra. Oke ya. Jadi jadi saat itu tuh targetnya itu targeting betul. Oke. Juara, intra, ekstra. Jadi di kelas harus dapat, di kelas harus jadi ketua kelas. Kalau di sini tuh ulet nangke itu yang nggak bisa diam. Ini siswa ulet nangke ini nggak bisa diam berarti. Ya kan ada teman-teman bilang begitu. Nggak mungkin lah kita bisa jadi semuanya kan. Iya. Ya kalau kita hebat di kelas, kita juara, belum tentu bisa jadi. Kalau di organisasi, iya kan. Betul. Belum tentu juga organisasi juga bisa jalan. Nah ini juara ini, saya tanya dulu nih, aktif seperti itu juara berapa dulu? Juaranya pilihannya hanya 2. Kalau juara 1 ya juara 2. Kalau dia juara 1 gitu kan. Ya jadi dari SD, SMP, SMA. Makanya saya kalau pas buka-buka rapot tuh kita lihat 1, 2, 1, 2. Iya, kita lihat gitu. Dari sampai SMA juga seperti itu. Nah, bagaimana kita saya coba menggelutinya itu. Nah, karena pada saat SMP itu kita masih pramuka, kita masih Sispala ya, kita masih ini. Nah, kemudian itu terbawalah sampai kita itu waktu SMA. SMA Bang Yusron apa saja organisasinya SMA? Nah, kalau saya dulu sebagai anggota OSIS, Bang. Nah, SMA bukan karena kita mau masuk semua apa segala macam enggak. Tapi saya pengurus OSIS.
ya juga ya. Full sosis, kepala ketua bidangnya salah satunya situ. Kan bahkan kita punya geng ke OSIS SMA 2 itu namanya APH dulu namanya. APH. Ya. Aparat penegak hukum. APH Arjuna Patah Hati. Jadi ada 9 ya dari ketua dan beberapa kepala bidang pas segala macam. Jadi geng inilah kemudian jalan dan kamilah yang membentuk OSIS SMA Negeri 1 Taliwang yang ada saat ini. Karena dulu kan SMA Negeri 1 Taliwang di bawah SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Jadi pisah pertama ini OSIS pertamanya? Iya, OSIS pertama. Jadi gitu. Jadi apa organisasinya? OSIS kita masuk, Siswala masuk, FIRS dulu, Forum Ilmiah Remaja. Ya, kita masuk. Ya, di situ FIRS itu saya jadi sekretaris. Iya. Ya, di Siswala itu saya jadi ketuanya. Sempat bergantian. Ya. Nah, kemudian di Pramuka jadi pembinaannya acara IAD kan, Sirlas mereka misalnya di PMR kita masuk. Ini beneran saya ketemu Letnan ke? Di PMR kita masuk. Semuanya kita masuk. Di kita mengikuti lomba upacara apa segala macam, lomba ini apa segala macam. Itu pas zaman saya itu kita bisa kalahkan SMA 1 itu. Wah, gitu kan? Nah, kebersihan apa segala macam semua. Ya kita ikut. Nah, termasuk yang paling istimewa menurut saya itu di dalam organisasi itu yang terkait dengan ya saya menjadi pendiri. Ya, kan Bang Yusron pasti ingat itu sudah ada koran masuk sekolah gitu kan. Kemudian ada dibuatlah majalah dinding. Majalah dinding ya. Ya, masih ingat kan? Ya. Orang ada segala macam. Nah, kemudian ditugaskan oleh Pak Guru Bahasa Indonesia saya ditugaskan menjadi pimpinan redaksi pertama ya dari majalah dinding di Salamanda, Salam dari dan untuk Anda. SMA Negeri 2. Dan sampai hari ini saya cek itu masih ada. Wow, Salamanda itu. Dan kita namakan Salamanda Dunia itu. Nama gurunya almarhum Pak Panda. Jadi kami sering plesetkan. Salam dari dan untuk Pak Panda gitu. Itu Salamanda. Jadi ya sebenarnya salam dari dan untuk Anda ya SMA Negeri 2. Jadi seperti itu panjangan. Jadi saya yang menjadi pimretnya pertama kali. Ini baru saya ingat ini. Oke. Jadi saya katakan, jadi saya sudah jadi wartawan duluan sejak saya kelas 1 SMA. Iya. Ya. Karena apa? Karena majalah dinding itu kan ada 2 blok itu. Iya. Ya, 2 blok itu kan udah di kaca kan di ini segala macam. Saya kan 2 blok itu. Kita bilang, ayo teman-teman yang mau ngirim isi, yang mau ngirim artikel, yang mau ngirim kisah segala lucu, apa segala macam, yang banyak itu kan yang ditunggu-tunggu kan sama teman-teman itu potongan zodiak kan gitu. Betul. Potongan zodiak, ngintip zodiaknya. Cuman kalau dia itu puisinya nggak terisi, artikelnya nggak terisi, yang nulis kan kita. Pimretnya yang jawab. Jadi malam Senin itu tugas saya itu nulis. Oke. Nah, nulis. Nah, karena saya nulis itulah, maka pada tahun pada tahun 92 itu saya kemudian menjadi juara 1 penulis artikel ya dari Porseni siswa SMA CNTB. Ya, yang dilaksanakan di Dompu pada saat itu dan saya terima hadiahnya itu di museum. Ya, gitu. Jadi karena sering menulis itu macam. Nah, ini yang mungkin kemudian menjadi pengalaman saya pada saat itu dan saya jadi ingat, oh iya ya, karena mungkin saya pernah jadi pimret itu akhirnya sekarang saya jadi kabak humas, saya jadi kepala biro humas, saya jadi Facebook, segala macam sudah talentanya. Tetapi yang ingin saya katakan itu sesungguhnya kita sudah menjadi aktivis di sekolah yang kemudian menjadi aktivis di masyarakat itu bahkan sebelum kita kuliah. Jadi pada saat setiap libur saya menjadi orang yang sibuk bersama dengan hanya beberapa segelintir teman. Pulang, cuma yang jauh tuh, pulang kelas 1, kelas 2 kita pulang. Ya, pada saat kita pulang itu semua kegiatan kita lakukan.
ya. Kegiatan bansos kita lakukan, kegiatan bersih masjid kita lakukan, kegiatan bakti sosial kita lakukan, kegiatan apa saja kita buat, lomba apa segala, sampai kepada perpisahan pelajar. Nah, sampai kepada pelajar itu, sampai kemudian setelah sebelum saya tamat SMA itu malahan saya sudah jadi pengurus masjid, pengurus remaja masjid, apa segala macam semua. Wow, jadi komplit nih. Jadi kita sudah Nah, dasarnya itu karena memang keluarga kami itu dari kecil memang kami dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muhammadiyah. Oke, dan akhirnya ketua pemuda Muhammadiyah. Iya, ketua Muhammadiyah. Jadi orang tua kami, kakak kami, jadi kalau Profesor Din Samsudin itu jadi ketua PP dulu, baru dari pengurus ranting. Iya. Kalau kami dari ranting dulu. Dari ranting baru ke Cerlayang, baru kemudian di PDE, baru kemudian wilayah ini. Oke, jadi kita sudah tuntaskan, dan ini yang sangat dirasakan oleh teman-teman itu bahwa kita ada sejak kita masih sekolah pun kita sudah memberikan kontribusi untuk berbakti kepada desa kita dalam skup yang kecil di kecamatan kita, bukan hanya kita menjadi pengurus Karang Taruna. Saya pernah jadi ketua Karang Taruna, pernah jadi ketua remaja masjid, dari semua tingkat berarti ini. Dari semua tingkat. Sampai kemudian ke kabupaten saya ketua DPD KNPI-nya. Jadi pengurus PKKNPI yang membentuk dulu tuh saya masih ingat, pada saat kita sudah mau KSB itu jadi tahun 2003. KSB jadi 2003. Saya saat itu masih jadi ketua PKKNPI Kecamatan Jerewe. Oke, masih Sumbawa masih Sumbawa. Kemudian setelah itu jadi 2004. 2005 itu di rumah kontrakan saya itu kita membentuk KNPI Kabupaten Sumbawa. Oke. Jadi kita saat itu tuh yang saya namakan top 10 meeting. Bertemu 10 pimpinan PKKNPI di 5 kecamatan itu, ketua dan sekretaris. Saya inisiatornya. Tetapi di periode pertama saya nggak mau jadi ketua. Baru di periode berikutnya baru saya mau jadi ketua. Wah, Bang, ngopi dulu, Bang. Kita ngopi dulu. Ada pertanyaan lagi nanti setelah ini ya. Luar biasa. Kita disentuh sama pahitnya kopi ini. Pak Kadis, mendengar cerita tadi, kemudian berhijrahlah. Pak Kadis akhirnya memilih untuk pindah ke provinsi, tapi ke komisioner KI dulu. Kemudian kembali lagi ke Pemprov di kehumasan. Melihat migrasi ini, Pak Kadis kaget nggak dengan ritme yang ada di kabupaten, kemudian pindah ke provinsi? Kira-kira kalau saya melihat Pak Kadis, ada memang yang nggak sanggup. Jadi ritme di kabupaten, ini tiba-tiba di provinsi, mohon maaf, mungkin ada beberapa orang provinsi nih, ini anak kemarin sore baru pindah kok ini bisa semua, ini semua dia kerjakan gitu. Ada nggak menemukan situasi yang seperti itu Pak Kadis awal-awal? Jadi begini Bang Yusron, ini sebenarnya itu kisahnya cukup panjang. Ya, 22 tahun kita itu dulu itu saya menjadi CPNS itu tahun 96. Ya, tahun 96. Berarti tinggal 1 tahun lagi itu nanti di Maret 2026 itu masa kerja saya itu 30 tahun. Wow, 30 tahun. Ya. Jadi saya tamat SMA, kemudian ikut tes daerah 96 dari CPNS Provinsi NTB Kabupaten Sumbawa. Oke, ya karena kita ini berasal dari kampung, dari keluarga petani, ya. Kemudian saya menyadari betul, mami saya tuh bilang begini. Karena kami 6 bersaudara, mami itu bilang begini, kami hanya bisa menyekolahkan kalian sampai SMA. Jadi di dalam keluarga kami itu, mami itu sudah memberikan batasan atau limitasi. Tidak ada yang bisa kuliah.
Oke. Tidak ada yang bisa kuliah. Wow. Dan memang kenyataan sampai di situ. Dan kenyataan sampai di situ. Adik saya masih ada 1 orang. Kakak saya memang sudah lulus PNS, dua-duanya ada yang jadi wira swasta, macam bahkan ada yang menjadi TKW mengikuti suami ke Malaysia. Ya. Begitu. Pada saat saya teringat itu, saat itu saya sudah lulus undangan. 1 di Universitas Udayana. Ya. 1 di Universitas Hasanuddin. Keluar daerah semua. Luar daerah. Ya. 2 PMJK. Ya, penerimaan mahasiswa melalui jalur khusus. Saya terima, kemudian saya sampaikan kepada mami dan keluarga, saya diterima di Unhas dan saya terima di Udayana tahun 93. Pada saat saya lulus tuh. Apa dikatakan? Diulangi lagi loh mami saya itu. Saya hanya sanggup menyekolahkan kalian sampai dengan SMA. Oke. Nah, pada saat itu saya lari. Saya berontak, saya lari. Saya kemudian sampailah di Jalan Airlangga. Oke. Di Mataram. Oke. Sampai di situ, saya lari itu berbekal dari uang yang saya tabung dari juara menulis artikel. Wow. Yang diberikan oleh Pak Soekarjo, kepala sekolah saya saat itu. Saya kemudian naik bis. Saya tidak kasih tahu kepada orang tua. Saya lari, saya harus kuliah. Karena saya belum bisa menerima kondisi saat itu. Saya juara kelas. Bahkan NIM saya saat itu tuh 5 besar. Di sekolah itu dan diumumkan. Saya berpikir saat itu saya menjadi siswa perwakilan yang menyampaikan kata hati sebagai siswa perwakilan untuk kata perpisahan. Tapi kemudian tidak punya kesempatan untuk kuliah. Wow. Lari, kemudian saya ikut kursus. Masih ingat di tempat tambal gigi sekarang itu di Simpang Airlangga itu, itu ada hotel Airlangga di sini. Itu kan ada kursus komputer. Ya, MS-DOS, Word, saat gitu kan. Masih blank itu kan masih hitam. Nah, saya situ ada orang dari Jerewes saat itu, saya ingat saudara saya Pak Maulisin. Kemudian saya tinggal di kosnya dia, saya kursus. Sempat saya itu 3 bulan. Kemudian inak saya itu sedih, ngirimkan ke saya beras apa segala macam semua. Saya nggak akan pulang kalau saya nggak sukses. Jalan Airlangga yang hari ini setiap hari saya lewati. Kakak saya tuh bilang begini, kebetulan di pegawai ya, kamu pulang saja, ikut tes daerah. Saya ikuti maunya, tapi saya balik lagi ke sini. Pada saat saya balik, kemudian kakak saya tuh datang lagi setelah itu. Pulang adik, kata, kamu sudah lulus tes daerah ini. Oke. Nah, nggak mau, saya bilang, saya harus lihat. Nah, lulus tes daerah itu ternyata dari hampir 2000-an peserta SMA, MA, SMK saat ini, yang diterima hanya 7 orang. Dan saya menjadi ranking 1 dari penerimaan. Wow. Pak Kadis, mendengar tadi, ini edisi terbatas spesial untuk IAS Podcast Cerita ini. Ya, ini sepertinya saya mengulik, memeras ingatan masa lalu ini. Pak Kadis, cerita tadi, ada kisah khusus ternyata di Jalan Airlangga. Ya. Sampai diterimalah sebagai CPNS. Ya. Apa kemudian yang terbersit di Pak Kadis? Apakah itu membuyarkan semangat kuliah? Oke, kalau begitu saya pulang mengabdi sesuai keinginan orang tua. Jadi saat itu kita dipanggil, ya, dipanggil untuk mengikuti prajabatan. Dan prajabatan itu dilaksanakan tahun 96 itu, di bulan Maret itu, ya, selama 2 bulan. Ya, 1 bulan Latsar Handkamnas, saat itu kita pakai baju Hansip PDL itu dengan senjata, ya, AK-47 lah saat itu ya. Kemudian 1 bulan prajabatan. Dan itu lebih dari 150 orang. Oke. Dari seluruh NTB, ya. Dari seluruh NTB. Karena CPNS-nya provinsi berarti. Provinsi. Oke. Ya. Dari seluruh NTB. Jadi
kita masih ingat SKCPNS kita kan ditandatangani oleh Pak Durrahman saat itu ya sebagai asisten 3 kalau tidak salah provinsi ya gitu. Kemudian seluruh sertifikat kita SK kita ditandatangani oleh Pak Warsito ya saat itu ya kita masih ingat kita ini pegawai provinsi sesungguhnya yang kemudian mengikuti formasinya itu dari Kabupaten Sumbawa ya. Nah pada saat prajabatan itu ya karena saya ini latar belakangnya pramuka segala macam gitu, tiba-tiba bilang siapa di pembukaan ini yang bisa membacakan janji siswa ini segala macam untuk peserta ini, janji peserta nih ya saya langsung maju kemudian saat itu ada teman saya yang sekarang tugas di Bapenda Erlin namanya itu ya dampingan sama saya yang pimpin janji siswa segala macam. Setelah itu pemilihan ketua senat, ya kan? Iya. Pemilihan ketua senat, saya udah bilang lewat saya harus jadi ketua, saya jadi ketua senat. Nah, saya jadi ketua senat ya. Yang menariknya, panitia ini dari Biro Kepegawaian itu berkata, 10 besar, ya 10 besar dari yang berprestasi di latsar dan di prajabatan ini ya pada saat nanti nilainya itu diumumkan dari segala sisi dari segala aspek gitu tertulis apa segala macam semua itu akan ditempatkan di kantor gubernur. Akan ditempatkan di kantor gubernur. Ini masih ada saksinya ini Pak Zainuddin ini di jadi hansipnya saat itu yang di Biro Kepegawaian yang sekarang tugasnya di Dinas Tenaga Kerja. Jadi kalau ketemu saya itu dia segala macam yang latih kita yang suruh guling kita segala macam. Itu yang kemudian saya kejar, saya jadi ketua senat. Dan memang betul pada saat diumumkan pengumuman latsar dan pengumuman prajabatan itu saya juara 1. Betul. Saya juara 1. Siswa terbaik, lulusan terbaik itu pada saat prajabatan dan pada saat latsar Hankamnas itu. Ya, saya kemudian bilang dalam hati saya, dengan beginilah saya bisa tugas di kantor gubernur, saya akan melanjutkan kuliah karena saat itu kan kesempatan kuliah sambil bekerja di Mataram kan pasti lebih banyak. Karena saat itu di Sumbawa itu nggak ada, masih ada STIA tapi harus bekerja segala macam yang dirintis oleh Pak Yaakob Koswara saat itu. Tetapi pada saat pengumuman, dari daftar nama yang harus bertugas di kantor gubernur dan beberapa dinas provinsi NTB itu, nama saya tidak ada. Buyar. Nama saya tidak ada. Teman-teman sudah dipesan untuk pakai baju hitam dan putih, besok harus melapor di Biro Kepegawaian. Sedangkan saya dikembalikan ke Kabupaten Sumbawa bersama dengan teman-teman yang lain. Saya terus terang saat itu saya terus terang menangis saat itu. Karena tidak sesuai dengan menangis, saya kecewa. Ya kecewa. Saya kecewa. Tapi saya mau protes kemana? Saya ini juara. Kenapa saya ada ini? Karena SK sudah ditandatangan. Kenapa segala macam? Saya tidak punya kesempatan untuk membela diri atau kemudian protes. Itu. Saya tidak punya siapa-siapa yang bisa kemudian saya minta tolong segala macam. Enggak punya. Kakak saya bilang, saya bilang pulang. Bersyukur kamu sudah jadi CPNS dan kamu sudah lulus. Nah dari situ kekecewaan yang pertama tahun 96 saya tidak jadi tugas di kantor gubernur. Nah sehingga saya bertugaslah di Kabupaten Sumbawa. Kemudian setelah bertugas di Kabupaten Sumbawa itu saya sempat ikut tes IPDN. Kemudian tidak lulus di Pantuhir, tetapi kesempatan tahun 98 itu datang, ada tugas belajar di STIA Alan Bandung saat ini. Saya tugaskan tugas belajar saya di Bandung, kemudian saya pulang lagi ke Sumbawa Besar. Sumbawa Besar kemudian terjadi pemekaran Kabupaten Sumbawa, saya kemudian tugas di KSD. Kabupaten Sumbawa. Di Kabupaten Sumbawa Barat saya tugas. Setiap saya datang bertugas ke Mataram, setiap saya melintas di Jalan Airlangga, setiap saya melintas di Jalan Pejanggi, saya selalu menonton dan berhenti sejenak.
melihat para asisten sekda dan karyawan-karyawati di kantor gubernur. Sambil kemudian bergumam, mestinya saya itu ada di sana. Setiap saya datang ke Mataram, saya doakan kantor gubernur itu, saya doakan di situ. Suatu saat nanti saya akan kembali ke kantor gubernur ini, karena sesungguhnya saya itu dulunya itu harusnya itu menjadi orang pilihan yang harus bekerja di kantor. Ya, karena peringkat 1 ya. Sesuai dijanjikan memang di situ. Tetapi baru kemudian sekarang itu kita pahami bahwa Allah itu tidak mentakdirkan saat itu. Allah itu mentakdirkan pada saat yang berbeda, mengijabah doa kita itu didelay, tetapi kemudian diberikan kesempatan kita itu pada kesempatan emas yang lebih baik pada saat kita betul-betul siap. Wah, luar biasa. Iya. Nah, waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Nah, pada saat buka komisi informasi, seleksi atau pansel komisi informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 itu, saya masih saat itu menjadi PPID utama Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol. Saya datang ke situ, Kadishub Kominfo, saat itu masih Pak Agung, kemudian ada lowongan di situ dicari, mau dibuka ini, saya tanya ke karyawan di sana, saya tanya, ini ada buka? Iya, ada buka. Silakan kalau mau ikut PPID utama, ini kesempatan segala macam semua. Saya kemudian berpikir, ini sebenarnya kesempatan ini harus dimanfaatkan. Padahal, ini Bang Gusron, padahal saat itu surat permohonan pindah saya itu sudah diterima oleh almarhum Bang Amin SH, Wakil Gubernur. Sudah diterima oleh Bang Amin Wakil Gubernur, dibantu untuk pindah saya itu ke provinsi. Walaupun saya itu legowo dari pindah dari provinsi itu, dari Kabak Humas itu hanya menjadi staf saja di provinsi, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa pindah. Tapi kita nggak tahu kelinsutnya di mana, apa segala macam. Surat itu nggak ada, putusan pindah nggak ada juga, apa segala macam. Satu-satunya cara untuk pindah itu adalah masuk lewat jalur seleksi komisi informasi. Nah, pada saat masuk di komisi informasi itulah kemudian saya bergelut dengan kepala-kepala OPD. Saya mengawal keterbukaan informasi publik. Saya kenal dengan gubernur, kita mengawal saat itu keterbukaan informasi publik yang juga saat itu Pak Gubernur Syekh TGB sangat concern dengan Pak Amin, juga sangat concern. Saat itu kami dilantik oleh Pak Amin almarhum, jadi sangat concern terkait dengan keterbukaan informasi publik, di mana kemudian kita pernah menjadi tuan rumah 2014 pada masanya Ibu Ajeng dan kawan-kawan itu sebagai tuan rumah 2014. Nah, ini yang menjadi cikal bakal sampai kemudian saat itu saya ditanya oleh salah satu pansel, Profesor Kadri, masih Dr. Kadri. Dr. Kadri dulu pada saat wawancara, beliau nanya saya, Pak Najam katanya, nah, Anda ini sudah masuk ke tahapan wawancara ini, sesungguhnya Anda ini mau jadi kepala dinas atau menjadi komisioner ini? Karena kalau Anda mau jadi kepala dinas di KSB, Anda bisa jadi langsung kepala dinas. Langkah Anda tinggal satu langkah saja. Kenapa tidak pilih di sana saja berkarir? Kenapa harus jadi komisioner datang ke provinsi? Nah, saya disuruh pilih saat itu. Pada saat di sesi wawancara, sesi terakhir itu di pansel di pansel Pak Eksekutif, saya katakan, saya memilih menjadi komisioner ini karena saya ingin melihat pemerintah ini atau pemerintahan ini ingin melihat birokrasi ini dari kacamata luar sebagai seorang yang mengawal keterbukaan informasi publik. Kalau dari dalam, saya ini PPID utama, mengawal
keterbukaan informasi dari internal, dari dalam birokrasi itu sendiri. Tetapi saya ingin melihat sebagai seorang komisioner dan sebagai seorang majelis komisioner yang menyidangkan sengketa informasi itu seperti apa nanti. Nah, ini yang ingin saya lihat ini, sehingga saya merelakan ya status kepegawaian saya itu dilakukan pemberhentian sementara ya, kemudian saya memilih untuk menjadi komisioner ini karena saya ingin melihat seperti itu. Jadi saya mantap walaupun saya sembunyikan bahwa saya ingin kuliah gitu kan. Saya ingin pengembangan diri ya, saya ingin belum terlintas saya akan berkarir pas segala macam. Saya ingin menuntaskan bahwa menjadi komisioner itu ingin menuntaskan sampai dengan 4 tahun. Tapi kemudian hanya 2 tahun, 2 tahun kemudian kembali lagi sebagai diberikan kesempatan menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol yang sesungguhnya core pekerjaan saya yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Wow, ketemu akhirnya jalurnya ini. Perjalanan panjang, ternyata jadi ketua redaksi majalah Dinding. Kembali akhirnya menjadi Kepala Biro Humas tapi provinsi. Dari perjalanan itu Pak Kadis, jadi saya meyakini bahwa memang dalam setiap langkah, setiap detik kehidupan dulu pada akhirnya itu relate dia semua dengan yang saat ini Pak Kadis. Nah Pak Kadis, melihat NTB ini kan saat ini sudah ada pemimpin baru. Ya, saya ingin menarik dari cerita Pak Kadis tadi. Bahkan di podcast sebelumnya part sebelumnya, Pak Kadis sudah berhasil membawa menjadi juara 1. Pak Kadis, melihat Mi Iqbal dan Bu Dinda, apa yang menjadi sebagai eselon 2 saat ini? Apa yang kira-kira Pak Kadis lihat yang cukup menarik untuk dikembangkan atau sebagai menjadi PR ke depan yang berat untuk pemimpinan makmur mendunia ini? Iya, saya memberikan ucapan selamat lebih dahulu kepada Mi Iqbal dan kepada Umi Dinda yang sudah berhasil memenangkan pilihan rakyat di dalam kontestasi Pilgub dan Pilwagub ini. Ini proses demokrasi yang harus kita lewati, yang harus kita lalui, dan saya senang sekali karena pada saat proses demokratisasi itu berjalan dari 4 bulan masa yang dilakukan sangat krusial itu, 2 bulan itu saya menjadi saksi dan mengawal sejarah demokratisasi di NTB ini. Saya diberikan amanah oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan beberapa teman menjadi penjabat sementara Bupati di Kabupaten Sumbawa. Itu menunjukkan bahwa saya mencoba untuk memahami kerja-kerja Forkopimda, kemudian kerja-kerja bagaimana kita membangun relasi dengan seluruh stakeholder yang ada sambil kita menggesa, kemudian sambil kita mensukseskan pilkada, melahirkan rasa nyaman, rasa aman, meyakinkan netralitas ASN dan seterusnya. Tetapi juga kehidupan masyarakat harus tetap berjalan. Layanan publik harus tetap berjalan, kebutuhan air bersih harus tetap jalan, layanan-layanan administrasi juga harus tetap jalan. Nah ini kalau saya lihat apa yang berlaku atau apa yang sudah terjadi ini, itu tentu juga akan menjadi konsen dari gubernur dan wakil gubernur terpilih. Orang yang dengan penuh kesadaran dan keyakinan masuk ke dalam kancah kepolitikan daerah ini menjadi calon gubernur, jadi calon wakil gubernur itu sesungguhnya mereka yang memang menyiapkan diri, merelakan hati, pikiran dan tenaganya itu untuk kemaslahatan orang banyak. Nah tentu Mi Iqbal dan Umi Dinda sudah sangat siap dengan pengalaman yang sudah ada ini. Nah kami melihat atau saya sendiri selaku Kepala Dinas Kominfotik ini menjadi sangat welcome. Kami sangat concern karena kalau kita berbicara terkait dengan tagline mendunia, maka di sebelumnya saya sampaikan provinsi kita ini provinsi yang memang kita ingin menjadikan provinsi ini sebagai smart province
di mana digitalisasi dan keamanan cyber kita di dalam layanan publik kita ini harus lebih efektif, harus lebih efisien, harus lebih terdigitalize, ya. Dan tentu ini sangat inline ya dengan apa yang dicita-citakan oleh Iqbal dan Udinada. Nah, kalau terkait dengan mendunia dengan kemakmuran, kesejahteraan, ini kan ada indikatornya. Betul. Ya. Nah, kalau indikatornya sendiri dalam konteks kami itu jelas bahwa tugas dari Dinas Kominfotik itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada perdanya malahan. Ya, kita punya perda nomor 4 terkait dengan apa yang menjadi tugas kewenangan dari Dinas Kominfo. Pembangunan SPBE kita, sistem pemerintahan berbasis elektronik kita, ya, yang nanti bisa terdelivery kepada persoalan-persoalan bagaimana melakukan digitalisasi terkait dengan layanan publik kita supaya lebih efektif, lebih efisien. UMKM kita bisa diajarkan digital marketing. Anak-anak muda kita, generasi milenial kita juga mereka terbiasa dengan digitalisasi ini, tetapi kepada arah yang sangat produktif ya, dan betul-betul bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan. Ya. Begitu juga dengan ya program-program yang lain yang kita lihat. Nah, kalau semua kepala OPD, kalau kita semua berada pada koridor kita, mengawal apa yang menjadi visi misi dari janji-janji politik yang nanti itu akan dijadikan sebagai RPJMD, yang disepakati bersama dengan DPRD, dan itu menjadi visi misi pembangunan yang inline dengan Astra-Cita, yang sudah ada di dalam RPJMD teknoratik kita, yang sudah kita susun sebelumnya dalam konteks RPJP kita itu sampai dengan 2045 menuju Indonesia Emas. Tentu ya tugas kita bersama-sama. Ya, saya sebagai Kadis Kominfotik akan mengawal apa yang menjadi tupoksi yang inline dengan visi misi dari gubernur dan wakil gubernur terpilih. Nah, itu. Begitu juga dengan dinas yang lain. Nah, apabila ini kita bisa jalankan dengan sesungguhnya, sebaik-baiknya, maka saya yakin bahwa apa yang menjadi cita-cita mulia untuk menjadikan NTB makmur dan mendunia ini ya sudah di dalam koridor yang ada. Tetapi yang paling menjadi penekanan bagi kami di Dinas Kominfotik itu adalah ya kita tidak bisa akan juara. Kita tidak bisa mewujudkan indikator-indikator kemakmuran, kesejahteraan, kemaslahatan itu dan indikator mendunia itu apabila kita tidak concern dan komit kepada adanya dan terjaganya konsistensi kita di dalam menjalankan roda pemerintahan itu untuk pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang terbuka tadi. Sesuai dengan prestasi di PAT sebelumnya. Ya, ini cara akuntabel itu akan ada jika transparansi itu ada. Dan meritokrasi yang selama ini digaungkan sama Iqbal karena beliau itu lahir dari meritokrasi yang betul. Nah, ini saya sangat setuju. Harapan besar nih, Pak Kadis. Jadi harapan besar bahwa kepemimpinan berikutnya ini akan membawa giroh baru, membawa semangat baru untuk NTB menjadi makmur mendunia. Wow, ini cerita panjang Pak Kadis. Jangan lupa tonton part sebelumnya ya. Namun untuk menyemangati kita bersama, kita minta Pak Kadis membuat closing untuk membakar semangat kita bersama. Kasih nih Pak Kadis, closing statementnya. Ya, para pemirsa IS Podcast yang saya muliakan. Jadi saya nggak menduga bahwa ini akan sedalam ini. Saya berpikirnya tadi itu kita hanya mengulik terkait dengan apa yang menjadi ikhtiar dan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Dinas Kominfotik. Tetapi ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, kita tidak bisa membangun dinas kita, instansi kita, bahkan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ya sendiri. Kita harus membangun dengan sinergi. Kita harus membangun sinergi yang melahirkan kolaborasi. Kolaborasi dan sinergi itu akan melahirkan apa yang kita sebutkan dengan ko-kreasi. Nah, ko-kreasi inilah yang akan melahirkan inovasi-inovasi baru. Nah, salah satu yang menjadi inovasi kami di Dinas Kominfotik itu adalah bagaimana membangun secara konsisten ya layanan publik yang terdigitalisasi supaya betul-betul bisa memberikan dan menjamin indikator-indikator kemakmuran dan kesejahteraan itu bisa dijaga dan kita menduniakan ya, melakukan globalisasi terkait dengan apa yang menjadi capaian kita ini sehingga NTB ini bukan saja membumi
tetapi juga dia betul-betul bisa global, dikenal di kancah dunia secara lebih luas lagi dengan prestasi yang sudah ada ini. Kuncinya sinergi, kolaborasi, ko-kreasi, dan itulah yang kemudian bisa menghasilkan ya pemerintahan yang betul-betul bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentu kami dari Dinas Kominfotik ini akan mendukung semua program dan kegiatan yang sudah dicanangkan, yang sudah dimasukkan ke dalam RPJMD nanti. Nah, untuk kita wujudkan apa? Mewujudkan pemerintahan yang bersih, mewujudkan pemerintahan yang terbuka, mewujudkan keterbukaan informasi publik yang harus kita pertahankan dari tahun ke tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kadis. Wow, sangat inspiratif. Saya awal-awalnya mengira Pak Kadis ini lulusan IPDN. Serius. Karena dengan usianya saat ini, jenjang karirnya sangat luar biasa. Tapi setelah mendengar tadi, baru saya paham bahwa ada hal-hal kecil yang dulu pernah dilakukan. Ini dipetiklah saat ini. Sangat luar biasa Pak Kadis. Ya, sukses terus, sehat dan sukses terus. Sukses terus ya podcast. Siap, amin. Terima kasih. Saling doa Pak Kadis, sangat luar biasa. Demikian sahabat Yes Podcast. Jangan lupa cek di part sebelumnya. Kami sudah berbicara tentang capaian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan di part yang saat ini cukup mendalam. Saya saya nggak nyediakan tisu tadi. Pak Kadis mengingat kisah-kisah masa lalu yang sangat luar biasa. Ini untuk kita ambil pelajaran. Sesuai tagline Yes Podcast, berbagi cerita untuk saling inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. Yes Podcast.